Subhanahu wa ta'ala menegaskan di sini, ya, qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak melakukan kebohongan. Siapa mereka itu? Alladzina fi ghumratin sahun. Yakni mereka, ya, orang-orang yang terbenam di dalam kebodohan yang lalu. Dikatakan bahwa hukum ini menjadi panglima, hukum ini menjadi panglima, hukum ini menjadi panglima. Sekarang ini rakyat merasakan bahwa negara ini sudah otoriter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama saya ucapkan bela sungkawa kepada korban dari sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT dan diberikan pahala dan juga akhir yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pemirsa di seluruh Nusantara, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa niat dari Bapak Bambang Menteri dan kuasa hukum ini benar-benar, ya, untuk melaksanakan, ya, penegakan kebenaran, ya, penegakan keadilan dan juga amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, dan persoalan ini adalah persoalan tentang benar atau bohong. Ini adalah perkara yang sangat besar yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dicegah. Dan Allah SWT menegaskan di dalam, ya, Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qutilal kharrasun alladzina hum fi ghumratin sahun. Terkutuklah orang-orang yang banyak dusta. Subhanallah. Allah SWT menegaskan di sini, ya, qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak melakukan kebohongan. Siapa mereka itu? Alladzina fi ghumratin sahun. Yakni mereka, ya, orang-orang yang terbenam di dalam kebodohan yang lalai. Subhanallah. Sudah tahu kerusakan terus dilakukan. Sudah tahu kesalahan itu dilakukan. Sudah tahu korupsi itu merusak terus dilakukan. Ini bahayanya. Jadi Allah SWT menegaskan bahwa bohong ini adalah sumber dari berbagai macam kerusakan. Dan kebenaran itu adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, apa yang ada di dalam Islam, apa yang ada di dalam keadilan, itulah sesungguhnya yang harus ditegakkan. Kalau itu ditegakkan, maka kerusakan itu akan tertutup. Dengan kata lain, bahwa kebenaran itu adalah kunci-kunci untuk menutup kerusakan. Tapi kalau kebohongan itu terbuka, ya, maka akan terbukalah segala macam kerusakan. Subhanallah. Ya, maka otomatis ketika kebohongan ini ada, bisa kita lihat, ya, bagaimana kemudian muncul di kepolisian itu kemudian ada mafia Sambo, ya. Demikian juga kalau kebohongan ini ada, begitu mudah tidak ada yang mencegah. Presiden kita ini sudah puluhan, bahkan diduga hampir 60 lebih melakukan kebohongan. Dan kebohongan inilah yang kemudian bagaimana undang-undang, ya, undang-undang Omnibus Law yang sekarang ini kita lihat dampak, ya, penderitaan yang dialami oleh buruh. Demikian juga yang tadi dikatakan bagaimana ketika kenaikan BBM yang katanya tidak naik, kemudian naik. Bagaimana kemudian membuat sebuah kerusakan yang luar biasa. Rakyat juga mengalami pengeluaran yang meningkat. Demikian juga tidak hanya rakyat, sesungguhnya APBN pemerintah pengeluarannya juga meningkat. Sebetulnya sengsara. Padahal sebelumnya ini berusaha berkomitmen untuk tidak menaikkan. Demikian juga kebohongan juga akan melahirkan berbagai macam korupsi. Ya, bagaimana kemudian muncul korupsi Asabri, muncul korupsi Jiwasraya, muncul korupsi juga di
ya Bumi Putra, dan itu hampir senilai 52 triliun lebih. Ini sumbernya adalah dari kebohongan. Nah, ini yang pertama yang ingin ditegakkan oleh Bapak Bambang Tri dan juga kuasa hukum, sesuatu yang sangat mulia dan akan menjadikan negara ini yang sudah terperosok di dalam jurang tadi ini bisa kita angkat kembali. Yang kedua, tentu apa yang dilakukan oleh beliau ini karena kecintaan kepada negeri ini. Dan ini tidak hanya ya diharapkan oleh beliau, Pak Mahfud juga sudah berkali-kali sampai jengah kalau saya lihat bahwa korupsi ini sudah menyebar di seluruh instansi, di kepolisian, di kejaksaan, di kementerian, ya dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan semua rakyat sekarang harus bicara, semua rakyat harus bicara, semua rakyat harus bicara. Nah, sekarang ini yang berbicara kuasa hukum, yang berbicara adalah Bapak Bambang Tri, dan ini sudah ditegaskan dengan setegas-tegasnya. Ya, ini ya dibuktikan sesuai dengan konstitusional. Tidak ada makar, ya, tidak ada kudeta, tidak ada juga berbagai macam tindakan-tindakan kekerasan. Maka ini sungguh sangat luar biasa kemuliaan ini. Dan kalau ini berhasil ini boleh jadi saudara sekalian berhasil bahwa Pak Jokowi benar-benar ijazahnya palsu. Kemudian Pak Jokowi mundur. Ya, mulia atau tidak? Mulia. Ya, negara ini menjadi kuat atau tidak? Kuat. Ya, yang sekarang rakyat ini kepercayaannya menurun kemudian menjadi kuat. Hebat atau tidak negara ini? Hebat. Bahkan negara ini sekarang ini banyak yang merasakan ya, yang dikatakan bahwa hukum ini menjadi panglima, hukum ini menjadi panglima, hukum ini menjadi panglima. Sekarang ini rakyat merasakan bahwa negara ini sudah otoriter. Ya, negara ini menjadi negara kekuasaan. Tadi disebutkan oleh ya Profesor Dr. Egy Sujana. Ya, tidak hanya Bapak Bambang Tri yang kemudian sebelumnya ini dipenjara, ini Gus Nur juga mau dipanggil lagi. Ya, bagaimana Gus Nur ini sudah terbukti bahwa beliau ini adalah lurus, bahwa beliau ini tidak meminta jabatan, tidak meminta uang sama sekali. Minta dia hanya ngomong, ini ada Bapak Bambang Tri. Wahai Bapak Kapolri, wahai Bapak Kapolri, wahai ya hukum, ya para pengacara, itu yang diminta, tolong diselesaikan, hanya itu saja. Ya. Sebaliknya kalau kita lihat Gus Nur ini juga sudah melaporkan Gus Arya dan jauh lebih luar biasa bejatnya tuduhannya itu. Gus Nur ini wedus, Gus Nur ini anaknya pelacur dan lain sebagainya. Sudah hampir 3 tahun tidak diproses sama sekali. Ini adalah bukti negara kita ini sudah menjadi negara kekuasaan. Maka sungguh sangat mulia yang dilakukan oleh Bapak Bambang Tri dan kuasa hukum. Sebaliknya seandainya ya ini tidak terbukti, ya maka berarti Bapak Jokowi benar. Kalau Bapak Jokowi benar, seharusnya juga semakin kuat Pak Jokowi ini atau semakin ya elektabilitasnya, kepercayaannya semakin turun atau semakin kuat? Kuat. Berarti harus berterima kasih kepada Pak Bambang Tri, berterima kasih kepada kuasa hukum, subhanallah. Nah, ini barangkali yang saya pesankan ya. Sekali lagi ya, ini adalah persembahan ya dari anak bangsa yang betul-betul mengharapkan keadilan, mengharapkan tegak keadilan, bukan kemudian otoriter, apalagi tangkap menangkap, apalagi kriminalisasi, apalagi dibabat habis. Ini adalah satu kerusakan yang sangat luar biasa yang dikecam oleh Allah SWT sebagai tindakan yang terkutuk dan akan menghancurkan siapa saja yang melakukan dunia dan akhirat. Ini barangkali pesan kami, mudah-mudahan sampai kepada Bapak Jokowi dan juga sampai kepada penegak hukum, sehingga ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, kemudian membawa negara ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.